Komputer dan teknologi transportasi. Teknologi transportasi adalah sebuah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Teknologi transportasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu 1. Transportasi darat. Pada masa lalu, transportasi yang digunakan yaitu pedati, delman, dan kuda. Sekarang, alat transportasi berupa kendaraan bermotor berkembang saat ditemukannya mesin uap. 2. Transportasi air. Pada masa lalu, yang digunakan adalah perahu dengan bantuan tenaga manusia. Dan untuk saat ini telah ditemukannya alat transportasi air yang modern seperti kapal besar, kapal pesiar, dan perahu bermotor. 3. Transportasi udara. Pada masa lalu belum ada alat transportasi yang bisa membawa kita terbang. Kemudian ditemukannya balon udara, namun jangkauannya terbatas. Untuk saat ini, kita dapat dengan mudah berpergian menggunakan pesawat terbang. Perkembangan transportasi sebelum zaman industrialisasi diawali dengan penemuan roda sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Lalu ditemukannya rancangan pesawat terbang, pembuatan kapal selam, bus angkutan umum, mobil dan sepeda oleh Cornelis Drebbel. Setelah itu, ada juga penemuan yang sangat mempengaruhi perkembangan teknologi transportasi, yaitu dikembangkannya mesin turbin gas menjadi turbojet yang digunakan pada pesawat terbang. 2. IT-based Management Transportasi. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana sebuah objek tertentu memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan dan tanpa adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. IoT bidang transportasi dapat membantu manusia dalam integrasi, komunikasi, kontrol, dan pemrosesan informasi pada berbagai sistem transportasi yang ada. Penerapan IoT memang terus-menerus meluas ke berbagai aspek sistem transportasi. Tak hanya teknologi mesinnya saja, tetapi juga infrastruktur serta menyinggung fungsi penggunanya. Saat ini, teknologi IoT membuat kendaraan semakin cerdas. Sebuah perusahaan riset di Amerika Serikat, Gartner Inc., memprediksi akan terdapat 250 miliar kendaraan yang akan terhubung ke internet pada tahun-tahun ke depannya. Perkembangan teknologi yang begitu pesat memungkinkan siapapun dapat menggunakan teknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan ataupun mempermudah pekerjaan. Salah satu aplikasi dari IoT pada kendaraan pribadi adalah autonomous car, disebut juga sebagai mobil tanpa pengendara. Mobil ini dimaksudkan untuk menghindari kecelakaan. Selain itu, untuk mempermudah mobilisasi anak kecil, manula, atau orang-orang penyandang cacat. Teknologi IoT pada industri transportasi tidak terbatas hanya diterapkan pada kendaraan pribadi saja. Kemajuan sektor transportasi umum dan infrastruktur pun dapat ditingkatkan dengan IoT. IoT dapat meningkatkan manajemen, kenyamanan pengendara, dan tentunya untuk keselamatan dalam berkendara. 3. Sistem Informasi Geografi untuk pemetaan bencana. Sistem Informasi Geografi atau SIG merupakan sebuah sistem atau sekumpulan objek, ide yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menampilkan informasi geografis sehingga dapat menjadi suatu teknologi perangkat lunak sebagai alat bantu untuk pemasukan, penyimpanan, manipulasi, analisis, dan menampilkan kembali kondisi-kondisi alam
dengan bantuan data atribut dan keruangan. Mitigasi bencana adalah sebuah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik itu korban jiwa maupun harta. SIG dan mitigasi bencana sangatlah berkaitan satu sama lainnya, karena SIG dapat digunakan untuk memetakan dan mengetahui daerah rawan bencana, dan SIG juga dapat membantu menentukan wilayahnya. Keunggulan SIG dalam mitigasi bencana: 1. Data dapat dikelola dalam format yang jelas. 2. Biaya lebih murah daripada survei lapangan. 3. Pengambilan data cepat dan dapat diubah dengan cepat. Kelemahan SIG dalam mitigasi bencana: 1. Sumber daya manusia yang kurang menguasai teknologi komputer. 2. Teknologi yang ada terus berkembang sesuai dengan zaman. 3. Biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Manfaat SIG dalam mitigasi bencana: 1. Menandai titik wilayah yang kemungkinan rawan bencana. 2. SIG dapat meminimalkan dampak atau korban bencana. 3. SIG dapat memindai sejauh mana kerusakan dan seluas apa bencana yang telah terjadi. 4. SIG dapat mengidentifikasi wilayah prioritas dalam melakukan mitigasi bencana agar SIG menjadi tepat guna dan tepat sasaran.